Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya Imam Surya Rizky dalam channel Adu 27. Ya, semoga channel ini bisa bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Ya, lanjut saja untuk cerita selanjutnya. Bukan lagi tentang Abu Nawas ya. Ya, mungkin kalau ada yang mau tentang cerita Abu Nawas, bisalah di lain berikutnya ya. Sekarang kita akan bercerita tentang kisah seorang ahli surga ya. Seorang lelaki yang dicap langsung, diberi label oleh Rasulullah sebagai ahli surga. Siapakah dia? Karena apa? Kok bisa hingga langsung dicap oleh Rasulullah sebagai ahli surga? Bagaimana ya kriterianya? Apakah kita juga bisa seperti dia? Mari kita simak dan ambil ibrah pelajaran dari kisah tersebut. Semoga kita juga bisa menjadi ahli surga kelak bersama-sama. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya. Oke, lanjut saja. Jadi pertama, pada suatu saat ketika Nabi sedang bersama-sama dengan para sahabat, tiba-tiba Nabi itu berkata, ya, Nabi bukan Nabi ya. Nabi itu berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, wahai para sahabat, saksikanlah, sebentar lagi akan lewat di depan kalian seorang lelaki ahli surga. Iya, Nabi berkata kepada para sahabat begitu, akan ada laki-laki ahli surga yang lewat di depan kalian. Para sahabat pun bingung dan siapa, menebak-nebak siapa laki-laki itu. Sangat beruntung sekali dia sampai dicap langsung oleh Rasulullah, manusia terbaik, ciptaan Allah terbaik, ya, terbaik dan terbaik, mengecap bahwa itu adalah ahli surga. Hebat sekali dia ya. Para sahabat bingung, siapa laki-laki yang disebut itu, siapa ya. Lalu tak lama kemudian lewatlah seorang laki-laki Ansor yang jenggotnya masih basah oleh air wudhu sambil menenteng sendalnya. Lewat itu laki-lakinya. Terus esok harinya juga Rasulullah SAW mengatakan hal yang sama. Dan kemudian lewatlah laki-laki tersebut yang tadi itu loh, yang lewat sambil menenteng sendal. Di hari yang berikutnya dikatakan juga oleh Rasulullah begitu, dan ia juga yang lewat. Terus pada hari ketiganya Nabi berkata yang sama, 3 kali berturut-turut mengatakan yang sama. Dan yang sama juga ada pada laki-laki itu. Laki-laki itu yang lewat. 3 kali berturut-turut, 3 hari berturut-turut Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa akan ada laki-laki yang lewat di depan kalian, ahli surga. Laki-laki itu lewat terus 3 kali berturut-turut. Setelah itu Nabi beranjak pergi. Abdullah bin Umar radhiyallahu an mengikuti laki-laki tersebut. Ya, jadi Abdullah bin Umar itu kepo, pengen tahu, ya, pengen tahu, tapi bukan hanya sekedar pengen tahu, tapi pengen tahu dan pengen meniru amalan apa yang bisa hingga ia dicap oleh Rasulullah sebagai ahli surga. Ya, Abdullah bin Umar ingin meniru, bukan hanya ingin tahu saja ya. Kebanyakan daripada kita kan hanya ingin tahu tapi tidak mau mempraktekkan ya. Banyak ilmu yang kita kumpulkan tapi sedikit yang kita praktekkan ya. Ada bermacam-macam orang sih. Ada orang yang banyak praktek meskipun ilmunya tidak terlalu banyak. Ada orang yang berilmu banyak tapi prakteknya sangat sedikit ya. Ada banyak. Semoga kita menjadi orang yang banyak ilmunya, banyak mempraktikkan ilmu ya.
supaya ilmunya bermanfaat gitu. Abdullah bin Umar radhiyallahu an mengikuti laki-laki tersebut dan bertujuan untuk mengetahui amalan apa yang ia lakukan, sehingga Nabi mengecap ia, memberi label sebagai ahli surga. Tidak macam-macam, tidak main-main, tidak tanggung-tanggung. 3 hari berturut-turut Nabi berkata seperti itu. Abdullah bin Umar pun bertamu pada laki-laki tersebut dan berkata, "Wah saudaraku, aku telah membuat ayahku marah." Alasan Abdullah bin Umar, ya, "Aku telah membuat ayahku marah dan aku bersumpah untuk tidak menemuinya selama 3 hari. Jika engkau membolehkan, aku ingin tinggal bersamamu dalam 3 hari ini. Kemanapun engkau pergi, aku akan mengikuti." Ya, jawaban laki-laki Ansor itu tersebut tidak keberatan. "Silakan monggo, nggak apa-apa, tinggal di sini, anggap saja rumah sendiri ya." Gitu. Diperbolehkan Abdullah bin Umar tinggal bersama laki itu selama 3 hari. Ya, tapi anehnya Abdullah bin Umar itu tidak melihat laki-laki itu melakukan sholat malam. Ya, jadi selama 3 hari itu Abdullah bin Umar itu sangat-sangat mengawasi, mengamati, ya, mengamati terus apa yang dilakukan. Malamnya kok nggak digunakan untuk sholat malam, kecuali ia berpindah dari tempat ke tempat yang lain dalam tidurnya, dan ia selalu menyebut Allah, ya, tapi tidak sholat, tapi ia selalu menyebutkan nama Allah hingga bangun menjelang waktu sholat subuh. Memang tidak ada ucapan yang kotor, ya, ucapannya selalu baik sih, ya. Terus sampai hari yang ketiga, Abdullah bin Umar juga tidak melihat segala sesuatu yang istimewa yang ada padanya. Amalannya biasa-biasa saja, biasa-biasa saja, tidak terlalu ngepeng sholat malam, ya. Puasanya juga biasa, ya, biasa-biasa saja. Tapi kok sangat gumun, sangat heran, kok bisa sampai Nabi mengecap ia sebagai ahli surga. Bahkan hingga Abdullah bin Umar itu hampir meremehkannya, ya, hampir meremehkannya. Lalu karena saking keponya, juga belum puas dengan apa yang ia dapatkan setelah ia mengikuti tapi tidak ada keistimewaan, ia lalu bertanya kepada laki-laki itu tersebut, bertanya, "Wahai hamba Allah, sesungguhnya aku ini tidak punya masalah dengan ayahku. Kemarin aku hanya alasan saja." Iya, hanya alasan. Ya maklum, manusia itu banyak sekali alasan, ya. Seluas-luasnya alas Roban, seluas-luasnya alas Purwo, masih luas alasan kamu toh, ya. Alasan manusia lebih luas daripada alas yang ada di dunia, sangat luas sekali, ya, gitu. Aku sebenarnya tidak punya masalah dengan ayahku, tidak pula ia mengusirku, tetapi aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, dalam 3 hari akan lewat di depan kalian seorang ahli surga, dan engkaulah yang muncul dalam 3 hari itu. Karenanya aku ingin melihat amalan apa yang engkau lakukan sehingga engkau mencapai derajat yang disabdakan Nabi Muhammad SAW tersebut. Hanya saja dalam 3 hari ini aku belum melihat amalanmu tersebut. Aku bingung, aku heran. Coba katakan dan jelaskan apa yang sebenarnya engkau lakukan hingga kok Nabi bisa mengecapmu sebagai ahli surga, gitu. Laki-laki Ansor itu pun berkata, "Tidak ada yang istimewa padaku. Hanya saja aku tidak pernah memendam perasaan jelek pada saudara sesama Islam, dan tidak juga aku mendengki atas karunia Allah yang diberikan kepadanya." Rupanya itulah kebaikan yang mengantarkanmu sebagai ahli surga, kata Abdullah bin Umar. Ya, jadi ternyata simple, ya, yang bisa menjadikan
laki-laki tersebut itu masuk surga itu simpel, ya. Dia tidak pernah memendam perasaan jelek pada saudara seislam, dan juga tidak pernah mendengki atas karunia Allah yang diberikan kepada orang lain, ya. Tapi ya cuma itu aja, ya. Hebat sekali ya. Tapi itu juga sulit untuk dilakukan. Tapi sulit itu bukan berarti tidak bisa dilakukan, ya. Kita harus senantiasa selalu mencoba untuk mempraktekkan, meniru hal-hal baik yang kita dapatkan, ya. Jika kita mau menjadi ahlu surga, cobalah ambil pelajaran daripada kisah ini. Buanglah perasaan jelek, buanglah perasaan buruk, selalu positive thinking dan optimis. Jangan berprasangka buruk, karena inna ba'dzadzanni ismun, ya. Karena sebagian daripada prasangka itu adalah dosa, ya, gitu. Juga kita jangan mendengki, jangan iri apabila saudara kita, teman kita, orang dekat kita lebih unggul daripada kita, entah itu dalam sisi materi, keilmuan, kekayaan, atau yang lainnya. Jangan iri, ya, jangan iri. Karena segala sesuatu yang Allah berikan kepadamu itulah yang terbaik. Syukuri, dan ketika kamu mampu bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmat yang lebih daripada itu. Tapi ketika kamu kufur, ingat, azab Allah sangatlah pedih. Itu dalam surat Ibrahim ayat 7 kayaknya deh, berbunyi seperti itu. Maka bersyukurlah, jangan iri, ya, jangan iri. Masa tetangga beli motor, mulutmu jontor, ya. Tetangga beli kulkas yang fungsinya untuk apa? Mendinginkan, ya. Tetanggamu beli kulkas, masa kamu panas? Oh, janganlah begitu. Harusnya kamu ikut senang atas kesenangan orang lain, ya. Gitu, ikutlah senang atas kesenangan orang lain. Itu juga salah satu daripada kunci bahagia yang bisa mengantarkan kita masuk hingga ke dalam surga. Cintailah semua, cintailah pencipta melalui ciptaannya, gitu. Semoga apa yang kita bahas, ya, bermanfaat, bisa menjadikan kita lebih baik, ya. Bukan semerta-merta aku menggurui kalian, tapi sama-sama belajar saja ini, ya. Sama-sama belajar, sharing ilmu. Apabila aku banyak kesalahannya, mohon diingatkan dan diluruskan, ya. Gitu, ya. Kritik dan saran sangat diperlukan, gitu. Semoga kita semua bisa menjadikan ahli surga, bisa mengambil ibrah daripada kisah ini, menjadikan kita lebih baik, ya, lebih baik dan lebih baik. Setiap harinya lebih baik dan lebih baik, gitu. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.